Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ketiga Latsar Angkatan 11 ini telah memasuki mata pelatihan terakhir dari topik aneka, yakni komitmen mutu. Mata pelatihan komitmen mutu memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar pada peserta pelatihan melalui pembelajaran tentang efektivitas, efisien, inovasi, dan kualitas mutu atau layanan. Luaran yang diharapkan dari komitmen mutu adalah kemampuan mengaktualisasikan tindakan yang menghargai efektivitas, efisien, inovatif, dan kinerja yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai pengingat bahwa nilai dasar dari komitmen mutu ini adalah efektif, efisien, inovatif, dan mutu lain. Menurut Richard dalam Tita Maria Kanita tahun 2010, efektivitas berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Selanjutnya, masih menurut Richard dalam Tita Maria Kanita tahun 2010, mendefinisikan efisien sebagai berikut. Efisien organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisien dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profesi ASN saat ini diamanatkan untuk lebih mengedepankan profesionalismenya. Maka, penerapan keempat nilai dasar menjadi prioritas utama dalam perbaikan sistem pemerintahan. Komitmen mutu merupakan wujud layanan bagi aparatur kepada masyarakat, dan pekerjaan tersebut haruslah berdasarkan internalisasi konsep aneka, karena bersentuhan langsung dengan penerima manfaat layanan, yakni masyarakat itu sendiri. Dari uraian para ahli tentang komitmen sebagai konsep dan mutu sebagai bentuk respon, maka para aparatur sipil negara dituntut mengenal organisasinya, tujuan organisasinya, serta peran dalam tugas dan fungsinya, dan sejauh mana loyalitas individu dibangun oleh dirinya untuk tetap menjadi anggota organisasinya. Untuk merasa diri sebagai bagian dari organisasi, maka para ASN sadar sebagai pelayan, sadar sebagai pelaksana, dan sadar akan keutuhan diri yang menjadi bagian dari organisasinya. Ketika berbicara masalah rencana aksi yang akan dilakukan dalam penerapan mata pelatihan komitmen mutu, maka sebagai seorang akademisi, saya terus mencoba mendorong dan memberikan kebebasan mahasiswa untuk berpikir kreatif dalam menyusun gagasan dan aktif mengaplikasikan gagasan tersebut lewat kerjasama riset. Ide kreatif dan berpikir aktif tersebut akan mendorong mahasiswa untuk terus berinovasi untuk negeri ini pada umumnya dan kawasan perbatasan pada khususnya. Samping itu, agenda ketercapaian target tentang pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah terapan melalui evaluasi belajar mengajar terus dikembangkan. Evaluasi ini penting bagi akademisi dalam merespon feedback di kemudian hari. Demikian jurnal harian saya dengan topik komitmen mutu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus subscribe, like, dan komen channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.